teman-teman di sini saya akan melakukan wawancara mata kuliah metodologi penelitian yang dimana saya akan wawancara narasumber rekan saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janita Dwi Puspita dengan NIM D2A0231 kelas 4C, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, Sanita, mungkin kita bisa kenal dulu diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanita Putih, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah kelas 4C. Oke teman-teman, di sini saya bersama dengan teman saya yang hobinya membaca buku. Maka dari itu saya mengambil judul penelitian pada hari ini, yaitu membaca dan berpikir kritis, studi kualitatif tentang pengaruh kebiasaan baca buku terhadap pola pikir kritis mahasiswa. Wah, jadi cukup sangat positif vibes ya teman-teman Kasofi ini. Maka dari itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang nanti di mana pertanyaan ini merupakan rumus masalah untuk menunjang penelitian yang saya akan lakukan pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana kebiasaan membaca buku yang telah Kasofi bentuk selama ini? Kebiasaan membaca buku saya terbentuk sejak masa sekolah, namun semakin berkembang ketika memasuki dunia perkuliahan. Tuntutan akademik membuat saya terbiasa membaca buku. Melihat semakin banyaknya informasi yang tersebar, saya merasa perlu membiasakan diri membaca buku agar memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Cukup sekali kebiasaannya sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu, untuk pertanyaan kedua, jenis buku apa yang sering Kasofi baca dan kenapa buku tersebut? Kalau buku yang sering saya baca itu buku yang fiksi kayak novel gitu ya, dan di dalam itu banyak mengandung pesan moral dan sosial yang kuat, sebab dapat membuka sudut pandang saya terhadap realitas hidup itu. Jadi emang karena Gen Z banget, jadi mungkin lebih ke novel-novel seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kakak Sofi sendiri memaknai kebiasaan membaca buku dalam kehidupan sehari-hari kak? Saya sendiri memaknai kegiatan membaca sebagai proses pengembangan diri yang berkelanjutan. Melalui membaca buku ini, saya belajar memahami berbagai perspektif yang memperluas wawasan, serta sebagai aktivitas penting untuk membentuk karakter dan sikap kritis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kita selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Apakah Kak Sofi sendiri merasa kebiasaan membaca buku ini telah mempengaruhi cara berpikir kritis Kak atau mengambil keputusan seperti itu? Iya, saya merasakan perubahan dalam cara berpikir, dan saya juga menjadi lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan mempertimbangkan lebih banyak aspek sebelum mengambil keputusan. Kebiasaan membaca sangat mempengaruhi pola pikir saya, terutama dalam hal logika dan argumentasi. Saya juga lebih sering mempertanyakan dan menganalisis sesuatu sebelum mempercayai dia. Kemudian juga membaca buku membuat saya lebih rasional dan objektif dalam berpikir. Setiap keputusan yang saya ambil itu kini lebih didasari oleh pengetahuan yang saya peroleh melalui bacaan tersebut. Saya juga merasa kemampuan saya analisis meningkat, dan hal ini membuat saya dalam menyusun keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab. Itu kayak itu lebih bijak lagi gitu ya kalau keputusan dan mau ubah pola pikir seperti itu. Saya sangat sekali ya teman-teman. Selanjutnya kak, berdasarkan yang tadi, apa saja perubahan pola pikir kritis yang akan rasakan setelah rutin membaca buku tersebut? Setelah rutin membaca buku tersebut, saya lebih terbuka ya terhadap perbedaan pendapat dan pandangan. Terus juga baca buku dan saya memahami bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian juga setelah rutin membaca buku, saya lebih berani mempertanyakan yang sebelumnya saya anggap itu sebagai kebenaran mutlak. Kemudian juga belajar bisa membuat kita melihat isu dan isu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Perubahan terbesar saya juga dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya berpikir mendalam sebelum mengambil sikap dan membuat kesimpulan. Sebenarnya dalam konteks membaca ini tuh nggak cuma buku aja ya, kita bisa baca seperti jurnal atau moral. Kan di dunia perkuliahan kan sangat banyak sekali yang menganjurkan kita untuk membaca jurnal-jurnal, kan di dunia kesehatan apalagi sebagai mahasiswa keperawatan, dan dimana kita tuh penuh dengan tugas-tugas yang harus kita baca jurnal kesehatan seperti itu kan ya. Jadi kita tidak hanya buku saja, mungkin dari bacaan-bacaan yang lain itu bisa membuat pola pikir kita berubah. Jadi secara singkatan bosnya itu sedikit seperti itu, dan harapannya setelah itu kita kan punya pola pikir seperti itu ya.
selanjutnya Kak, bagaimana Kakak sendiri menilai nih kemampuan berpikir kritis Kakak? Itu seperti apa? Saya menilai kemampuan kritis itu masih dalam proses berkembang. Namun ini juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Saya juga merasa lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat, apalagi pada saat kayak pertanyaan pada presentasi gitu ya. Terus juga karena biasanya saya sudah memiliki dasar pemikiran yang cukup kuat dan referensi dari yang ada bacaan. Terus juga kemampuan kritis saya semakin terasah melalui kegiatan belajar ini. Saya belajar untuk identifikasi argumen yang lemah dan mengembangkan logika yang lebih kuat. Meskipun belum sempurna, tapi saya merasa kemampuan saya dalam berpikir kritis ini baik untuk menganalisis isu-isu yang kompleks secara rasional. Dan pertanyaan yang terakhir, adakah tantangan atau hambatan yang dirasakan Kakak dalam mengembangkan pola pikir kritis meski sudah memiliki tersebut? Tentunya ada ya, meskipun membaca membuat saya berpikir kritis, namun waktu yang terbatas dan beban akademik seringkali mengganggu konsistensi terus juga informasi yang terlalu banyak dan tidak semua terpercaya membuat saya kesulitan memilah mana yang benar secara relevan dan berkualitas. Terus juga ada hambatan kayak hambatan terbesar saya itu kurangnya ruang diskusi yang sehat, padahal berpikir kritis ini sangat membutuhkan proses dialog dan pertukaran ide. Nah, ternyata sudah sampai pertanyaan tadi ya Safi dan teman-teman, ternyata membaca itu sangat penting, important sekali dan khususnya bagi kita mahasiswa-mahasiswa nih, dan untuk mahasiswa penerangan juga kan banyak juga kita disuruh untuk membaca jurnal, artikel dan lain sebagainya, dan itu sangat penting sekali teman-teman, dimana dari kegiatan membaca itu dapat menimbulkan bunyi-bunyi pikiran kritis seperti itu ya teman-teman. Kalau oke, baik teman-teman, pesannya jangan lupa membaca karena dari membaca itu sangat banyak sekali manfaatnya, dan sebenarnya kita semua dan teman-teman mungkin sudah menyadari ya pentingnya membaca, tapi kurangnya kita itu untuk mengkonsistenkan kebiasaan baik itu. Jadi semoga setelah teman-teman mendengarkan beberapa poin dari kita, meningkatkan kesadaran teman-teman, dan khususnya untuk kita yang telah memberikan motivasi untuk teman-teman semua ya. Mungkin sampai sini aja Kak Sakti ngobrol-ngobrolnya kita, dan terima kasih juga Kak Sakti udah meluangkan waktu untuk saya wawancarai dan memberikan saya kepada teman-teman semua. Semoga dengan kesempatan kita masih diberi umur panjang dan kesehatan, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kan di sini lagi bertemu dengan teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya dan kesalahan yang kita paparkan selama ini. Oke, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.